Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sabang Merauke ID. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing santai mengenai kenapa kalau kita masak di gunung itu kompor kita tuh suka apinya berbet ya teman-teman. Susah nyala intinya gitu. Pasti teman-teman yang suka mendaki juga pernah ngalaminnya ya, termasuk saya sendiri. Jadi di sini saya ingin sharing dan ini juga hasil riset saya, baca-baca. Sekalian saya mau sharing buat ke teman-teman melalui video ini. Kalau kita naik gunung kan biasanya bahan bakar yang tersedia di base camp ya, biasanya kan gas-gas yang seperti ini ya teman-teman. Nah, kita perlu ketahui dulu bahwa naik gunung itu kan mendaki dari elevasi yang rendah ke elevasi yang dingin. Pernah juga ada yang bilang bahwa api dari kompor itu susah nyala karena pengaruh dari tekanan udara ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang membuat api itu susah nyala karena suhu ya teman-teman. Suhu tuh maksudnya bukan ini ya, bukan orang jago, tapi suhu tuh maksudnya suhu dingin ya teman-teman. Kalau kita bawa tabung-tabung gas kayak gini kan, ini kan kondisinya hangat ya teman-teman. Nah kalau kita teman-teman suka mendaki kan kadang kalau kita pegang tabung gasnya aja tuh udah dingin. Nah sebenarnya yang membuat api berbet itu juga karena gasnya, peredaran gasnya itu nggak lancar karena dari isi dari gas ini dia kalah sama udara dingin gitu teman-teman. Jadi intinya gitu. Nah, solusinya gimana teman-teman? Jadi tabung gas ini kita bungkus dengan bahan-bahan fleece. Kalau misalkan kita mendaki atau lagi di packing, jangan taruh di luar ya teman-teman, jangan ditaruh di samping keril gitu, tapi kita bungkus, kalau bisa ditaruh di dalam aja. Nah, ini saya ada bahan fleece. Bahan fleece itu kayak bahan bludru ya teman-teman. Nah, ini kita bungkus aja. Jadi dia bikin anget teman-teman tabungnya. Ya walaupun mungkin nggak hangat-hangat banget, cuma dia mengurangi dari agar suhu di dalam gas, di dalam tabung ini gasnya tidak kedinginan teman-teman, ibarat kayak orang gitulah. Nah sebenarnya bikin api berbet itu. Terus saya mau ngejelasin satu lagi. Ini teman-teman, ini ada tabung kanister, mungkin teman-teman udah tahu ya, ini tabung kanister. Tabung kanister ini tuh memiliki keunggulan ya teman-teman, tapi sebenarnya tabung kanister ini dia itu apa sih perbedaannya sama tabung yang ini? Jadi perbedaannya tuh teman-teman, kalau dari pabrikan yang bener-bener masih terisi, kalau ini kan dijual kalengan aja ya biasanya di Indonesia, jarang yang jual pakai isian. Nah biasanya kalau kalengan ini kan kosong ya teman-teman, terus kita isi pakai gas yang biasa ini. Kalau teman-teman mau lihat cara pengisiannya bisa lihat di video saya di atas ini. Jadi tabung gas kanister ini biasanya dia memiliki zat namanya propen ya teman-teman. Nah propen itu titik didih atau boiling point-nya lebih rendah teman-teman. Jadi dia untuk memasaknya lebih mudah di udara yang dingin, tidak seperti gas butan ya teman-teman. Kalau gas butan tuh emang tidak begitu cocok untuk di udara dingin ya teman-teman. Makanya biasanya kalau gas-gas kanister gini ada propen ya teman-teman. Nah ini namanya isobutan propen mix, artinya ini adalah isinya itu adalah butan, gas butan, namun ada campuran propennya. Nah ini yang bikin gas kanister tuh lebih unggul dibandingkan gas-gas yang biasa ini teman-teman. Kalau gas-gas biasa ini dia cuma ada unsur butannya aja. Nah ini juga hanya butan aja teman-teman, nggak ada unsur propennya. Jadi biasanya kalau gas kanister yang terisi dari pabrik itu ada unsur propennya. Makanya di sini bilang ada isobuten dan propen mix. Mix artinya dicampur ya teman-teman. Jadi nggak full propen, jadi ada campuran butennya. Nah kenapa di mix? Nah itu pertanyaan yang bagus juga karena saya juga masih riset. Jadi teman-teman bisa tulis di kolom komen kalau misalkan yang ngerti kenapa dicampur. Kalau dari sudut pandang saya sih mungkin propen ini lebih cocok untuk di udara untuk di titik didih yang lebih rendah ya teman-teman. Jadi kalau buten biasanya kalau untuk di titik didih normal, jadi dicampur tuh supaya saling melengkapi gitu teman-teman. Itu mungkin bisa salah bisa bener ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalkan tahu bisa tulis di kolom komen. Nah mungkin itu aja sharing saya teman-teman. Jadi kenapa api dari kompor ini susah nyala atau berbet. Jadi masalahnya itu teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.